Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. Bulengci berteriak keras dan samurainya kembali berkelebat membentuk gulungan sinar seperti seekor ular naga mengamuk. Namun Yap Chongsan yang bersikap hati-hati selalu dapat membendung amukan sinar samurai, bahkan membalas dengan totokan-totokan maut yang bukan tidak berbahaya bagi Bulengci. Betapapun juga, segera murid lihai dari Xiao Limpai ini mendapat kenyataan bahwa lawannya amat tangguh, bahkan dalam hal tenaga sinkang, dia masih belum mampu menandinginya, terbukti dari getaran-getaran pada kedua tangannya setiap kali Im Yang Pit di tangannya terbentur oleh pedang samurai. Pantas wanita ini menjadi seorang di antara datuk-datuk golongan hitam, kiranya memang amat lihai. Biarpun demikian, tidak mudah bagi Bulengci untuk mengalahkan murid Xiao Limpai ini yang memiliki ilmu silat asli dari Xiao Limpai dan dapat membentuk pertahanan yang bukan main kuatnya, laksana batu karang yang menahan gempuran badai. Dan lebih celaka lagi bagi Bulengci ketika Yanchu sudah menyambar lagi pedangnya dan biarpun wajah wanita itu ada bayangan gelap, namun peningnya lenyap dan kini ia membantu suaminya menerjang Bulengci. Menghadapi Yap Chongsan saja sudah amat sukar baginya untuk merobohkan pendekar ini, apalagi dikeroyok dua dengan suaminya yang marah itu. Robohlah! Tiba-tiba Bulengci mengeluarkan suara teriakan nyaring, tangannya bergerak dan sinar hijau menyambar. Itulah Siang Toksoa. Awas! Yap Chongsan berteriak memperingatkan istrinya dan keduanya cepat melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri. Akan tetapi Bulengci telah mempergunakan kesempatan itu meloncat ke dalam rumah penginapan. Suami istri itu mengejar dengan cepat. Karena merasa tidak kuat kalau harus menandingi suami istri itu, Bulengci sudah memondong anak perempuan yang menjadi muridnya dan lari keluar. Iblis betina, hendak lari kemana kau? Chongsan dan Yanchu mengejar dan pendekar ini cepat menggunakan senjata rahasianya untuk menyambit bayangan di depan. Senjata rahasia dari Yap Chongsan ini berupa mata uang tembaga, uang biasa yang dapat dipergunakan untuk berbelanja, akan tetapi kalau dipergunakan sebagai senjata rahasia, amat hebat dan dapat menembus tulang. Bulengci menjerit lirih ketika pundaknya disambar sebuah mata uang, mendatangkan rasa nyeri bukan main. Akan tetapi hal ini malah membuat dia mempercepat larinya. Dengan penasaran Yap Chongsan mengejar terus. Aduh! Rintihan istrinya ini membuat Chongsan terkejut dan membalik. Ketika dia melihat istrinya terhuyung hampir jatuh, dia cepat menyambar tubuh istrinya. Ternyata Yanchu telah pingsan. Melihat keadaan istrinya, terpaksa Chongsan membatalkan pengejarannya dan cepat berusaha menolong istrinya. Pasir beracun yang memasuki dada kanan bagian atas itu benar-benar amat hebat. Kulit di bagian dada itu membengkak biru, dan warna kebiruan menjalar sampai ke muka. Tubuh Yanchu panas sekali, akan tetapi anehnya, wanita itu menggigil kedinginan. Yap Chongsan sudah banyak mempelajari pengobatan dari istrinya. Dia memeriksa sebentar penuh ketelitian setelah merebahkan tubuh istrinya di atas pembaringan dalam kamar mereka. Akhirnya dia menghela napas, menekan kekhawatiran hatinya. Racun wangi itu benar-benar amat berbahaya dan dia sudah tahu akan sifat racun itu. Dia harus menggunakan sinkang dan obat-obat yang sukar dicari, dan biarpun demikian, agaknya bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan nyawa istrinya dari renggutan maut. Keadaan ini memaksa Yap Chongsan menghentikan usahanya mencari putranya, bahkan dia lalu membawa istrinya untuk beristirahat dan berobat di puncak pegunungan Luliangsan yang sunyi, selain untuk menghindarkan diri dari pengejaran alat pemerintah, juga untuk bersembunyi dari pengejaran tokoh-tokoh hitam. Dalam keadaan seperti itu, amatlah berbahaya bagi istrinya kalau ada lawan kuat datang menyerang. Demikianlah, dengan penuh ketekunan dan kesabaran Chongsan merawat istrinya di puncak Luliangsan. Tepat seperti yang diduga dan dikhawatirkannya, pengobatan itu memakan waktu sampai hampir 2 tahun. Setelah menghabiskan banyak akar dan daun obat yang dengan susah payah dapat dia temukan di semak-semak belukar dalam hutan di pegunungan Luliangsan, dan banyak pula memeras tenaga sinkangnya untuk membantu istrinya mengusir hawa beracun, dan memakan waktu 2 tahun kurang sedikit, barulah semua racun itu dapat terusir bersih dari tubuh Gui Yanchu. Setelah istrinya sembuh, mereka telah meninggalkan rumah selama 5 tahun lebih. Nasib buruk yang menimpa sepasang suami istri ini, cara hidup bersunyi dan segala macam kekhawatiran dan kedukaan berhubung dengan lenyapnya putra mereka, menjadi pupuk yang menambah dalam cinta kasih di antara mereka.
Setelah Yanchu sembuh dan Chongsan menganggap perlu bagi istrinya untuk selama beberapa bulan beristirahat memulihkan kesehatan di puncak yang indah pemandangannya dan sejuk hawanya itu, curahan cinta kasih mereka yang makin mendalam sebagai hiburan duka karena memikirkan Kun Leong membuat Yanchu mengandung lagi. Hal ini mendatangkan kegirangan besar di hati suami istri itu dan terpaksa mereka memperpanjang kediaman mereka di puncak pegunungan Luliangsan. Dengan hati penasaran dan marah, Siang Tok Moli Bu Lengci menurunkan muridnya, yang tadi dipondongnya setelah merasa yakin bahwa suami istri yang lihai itu tidak mengejarnya. Dia membuka bajunya, mengambil obat dan mengobati luka di pundaknya yang terkena sambitan Toukutchi yang dilepas oleh Yap Chongsan. Hatinya merasa penasaran sekali, akan tetapi Bu Lengci bukanlah seorang bodoh yang nekat. Dia maklum bahwa menghadapi kedua orang suami istri itu amatlah berbahaya. Kalau hanya melawan seorang di antara mereka, agaknya dia masih menang sedikit. Akan tetapi kalau harus menghadapi mereka berdua, benar-benar berbahaya sekali. Subo, siapakah yang bertanding dengan Subo sampai membuat Subo terluka? Anak perempuan itu bertanya sambil memandang dengan heran dan penasaran. Anak perempuan ini adalah Yobi Kiok. Seperti telah diceritakan di bagian depan, hampir 6 tahun yang lalu Bi Kiok diambil murid oleh Siang Tok Moli setelah ditolong dari tangan Po Asek It bekas pengawal Panglima Besar Tehu yang mencuri bokor emas. Dengan sia-sia Bu Lengci mencari Kun Leong yang disangkanya melarikan bokor emas. Tentu saja dia tidak dapat menemukan Kun Leong karena anak ini telah diambil murid oleh Bun Hoat Tosu di puncak Gunung Teratai Biru dan digembleng selama 5 tahun oleh kakek sakti itu. Selama itu, Bu Lengci melatih ilmu silat kepada muridnya dan dia girang sekali memperoleh kenyataan bahwa Bi Kiok memiliki bakat yang baik sekali. Akan tetapi setiap kali teringat akan bokor emas yang dicurinya, dia selalu merasa penasaran sehingga berkali-kali dia mengajak muridnya merantau di sepanjang sungai Huangho untuk menyelidiki dan mencari bokor itu. Pada waktu itu, dia berada di tepi Huangho di lereng Luliangsan juga untuk menyelidiki bokor emas dan secara tidak tersangka-sangka di tempat ini dia sampai terluka oleh suami istri yang sama sekali tidak terkenal. Hatinya penasaran sekali. Tentu saja dia tidak pernah mimpi bahwa baru beberapa bulan yang lalu dia telah berhadapan muka dengan orang yang menyimpan bokor emas yang diinginkannya itu. Ketika dia membunuhi orang-orang Pek Lian Kau yang berani melawannya, kemudian bertemu dengan pemuda gundul yang memiliki keberanian luar biasa, dia sama sekali tidak mengira bahwa pemuda gundul itulah yang dahulu dicari-carinya bersama Bi Kiok. Kalau saja dia tahu. Dan semua ini adalah karena Bi Kiok merahasiakan tentang diri Kun Leong, karena darah remaja ini tidak ingin melihat Kun Leong dibunuh oleh gurunya, hal yang sudah pasti terjadi kalau dia beritahukan bahwa bokor itu dilarikan Kun Leong. Karena itu pula, sebelum pergi meninggalkan kuil tua, dengan ujung sepatunya Bi Kiok membuat coretan-coretan di atas tanah memperingatkan Kun Leong agar jangan membicarakan tentang bokor dengan siapapun juga. Biarpun lukanya tidak hebat, namun hati Bu Lengci mendongkol bukan main. Sudah bertahun-tahun dia merantau dan belum pernah dia dikalahkan lawan, jangankan sampai terluka. Hanya sedikit hiburan hatinya bahwa dia telah melukai wanita bernama Gui Yanchu itu dengan pasir beracun wangi. Mengingat ini, dia tersenyum sendiri dan kemarahannya lenyap. Aku terluka hanya sedikit, tidak ada artinya, akan tetapi perempuan itu akan mampus oleh Siang Tok Soa yang mengenai dadanya. Tidak ada obat yang akan dapat menyembuhkan racun pasirku, katanya dengan menjawab pertanyaan muridnya tadi. Subo, selama 6 bulan ini Subo selalu mencari bokor emas tanpa mengenal lelah. Sebetulnya apa sih gunanya bokor itu? Mereka duduk di bawah pohon dan Bi Kiok memandang gurunya yang sudah selesai membalut luka di pundaknya. Bi Kiok telah menjadi seorang dara remaja berusia 14 tahun, wajahnya cantik namun sikapnya selalu serius dan dingin. Hal ini agaknya karena terlampau banyak kepahitan yang dideritanya selama hidupnya. Bu Lengci memandang muridnya. Dia amat sayang kepada muridnya ini yang selalu patuh, rajin berlatih, dan juga kelihatan berbakti dan sayang kepadanya. Iblis betina ini tersenyum. Kau tidak tahu, muridku. Bokor itu merupakan benda pusaka yang amat berharga, mungkin pusaka yang paling berharga yang dimiliki Tehu. Apakah Subo membutuhkan emas? Betapa mudahnya kalau Subo menghendaki emas. Dengan kata-kata ini Bi Kiok hendak menyatakan bahwa kalau gurunya menghendaki, mereka dapat saja mengambil dan merampas emas milik siapapun juga, tidak perlu mencari-cari benda yang telah hilang itu.
Emas? Hihihi, siapa butuh emas? Bokor itu kabarnya, dan ini hanya kabar angin yang membocor dari rahasia Panglima Tehu, mengandung peta rahasia yang menunjukkan tempat persembunyian harta pusaka terpendam yang tak ternilai harganya. Apakah Subo membutuhkan harta? Kembali iblis betina itu tertawa sambil menggeleng kepalanya. Kalau melihat dia sedang bercakap-cakap dengan muridnya sambil tersenyum manis seperti itu, orang tidak akan menyangka bahwa dialah Siang Tok Moli, iblis betina yang menggemparkan dunia Kang Ou karena kelihayan dan kekejamannya, mengerikan hati orang karena kebiasaannya yang menyeramkan dan menjijikkan, yaitu mengganyang jantung manusia mentah-mentah. Diambil langsung dari rongga dada seorang lawan hidup-hidup. Sepatutnya dia seorang wanita bertubuh pendek yang cantik manis dan sayang kepada muridnya. Aku tidak membutuhkan harta karena apa saja yang bisa didapatkan dengan harta, dapat pula ku peroleh asal aku menghendakinya. Akan tetapi harta yang amat besar itu perlu untuk mencapai suatu tingkat kedudukan tinggi, dan pula, yang amat menarik hati adalah kitab pusaka ilmu kesaktian simpanan yang dirahasiakan manusia sakti Tehu. Memang demikianlah, seperti Siang Tok Moli itulah isi pikiran sebagian besar manusia di dunia ini. Betapa menyedihkan! Manusia diombang-ambingkan oleh keinginan, dan membagi-bagi keinginan itu sebagai keinginan baik, keinginan luhur, keinginan suci dan sebagainya. Padahal, apakah perbedaan antara keinginan yang ini dengan keinginan yang itu? Apakah perbedaan antara keinginan menjadi pandai, menjadi kaya, menjadi mulia dan lain-lain? Bahkan, apakah bedanya antara keinginan duniawi dan keinginan batiniah? Tetap sama. Keduanya keinginan juga yang terdorong oleh hati tidak puas akan keadaan sekarang dan menginginkan keadaan lain yang belum terlaksana, atau terdorong oleh rasa takut akan masa depan, takut akan sesuatu yang tidak disukainya. Kita lupa bahwa keinginan melahirkan kekecewaan apabila tidak tercapai. Apakah akan mendatangkan kepuasan mutlak apabila tercapai? Biasanya tidak. Keinginan yang tercapai akan terasa hampa, tidaklah seindah dan senikmat kalau belum tercapai, kalau masih menjadi angan-angan, karena pikiran yang selalu terbetot untuk mencari sesuatu yang belum ada, selalu akan tertarik pula untuk menjangkau yang baru lagi. Keadaan sekarang dianggap sudah lama dan membosankan, selalu ingin yang baru, lupa bahwa yang baru itu kalau sudah tercapai akan membosankan pula dan menjadi barang lama juga. Demikianlah, kita akan terperosok ke dalam lingkaran setan, terus beringin, terus menjangkau dan hidup menjadi hamba keinginan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa adanya keinginan itulah yang membuat manusia hidup menjadi maju. Apakah yang dimaksudkan dengan kemajuan? Apakah adanya pertentangan antar manusia, perang, kelaparan di sana-sini, permusuhan, dendam, iri dan benci-membenci ini termasuk kemajuan? Apakah setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang dilakukan, harus didasari keinginan? Apakah kalau orang menanam jagung tanpa mengharapkan apa-apa, melakukan demi cintanya kepada pekerjaan itu saja, maka hasilnya akan berkurang? Apakah benar bahwa kemajuan lahir karena keinginan? Keinginan membuat manusia menjadi hamba, terikat, dan hidupnya seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang nafsu keinginan. Tidak ada kebebasan dalam arti kata yang selengkapnya. Dan selama hidup kita dicengkeram sepenuhnya setiap saat oleh keinginan, maka pertentangan antar manusia tentu saja takkan pernah berhenti karena keinginan mutlak dikuasai oleh si aku, demi aku, punyaku dan selamanya kita bergerak demi aku masing-masing. Damai dan tentram antara manusia takkan pernah terwujud. Pertentangan, persaingan, perebutan untuk aku masing-masing akan terus berlangsung, baik antara perorangan, antara kelompok, antara ras, antara bangsa. Betapa menyedihkan. Bilakah manusia sadar sepenuhnya akan hal ini? Bukan hanya untuk mengetahui, karena pengetahuan hanyalah pengekoran belaka, mengekor yang sudah ada, yang sudah lalu. Setiap orang pencuri tahu bahwa mencuri adalah tidak baik. Setiap orang penjudi tahu bahwa berjudi adalah tidak baik. Namun dia tetap mencuri, dia tetap berjudi. Akan tetapi sekali dia mengerti, dalam arti kata mengerti sampai ke akarnya, mengenal diri dan keadaan dirinya sendiri, maka pengertian ini akan menghapus semua itu sehingga lenyap tanpa bekas. Subo. Nikiok berkata lagi. Tecu, murid, kira akan percuma saja mencari sebuah benda yang tidak kita ketahui di mana adanya. Bagaimana mungkin mencari sebuah bokor emas dan sepanjang sungai Huangho yang begini luas dan panjang? Biar membuang waktu 100 tahun, mana mungkin dapat memeriksa daerah Huangho sampai habis?
Engkau benar, Bi Kiok. Agaknya bocah itu berada di tangan orang lain. Suami istri yang lihai itu mencurigakan. Akan tetapi berat untuk melawan mereka seorang diri. Biarlah sekarang kita pergi mengunjungi telaga Kuiou yang tidak jauh dari sini. Bi Kiok mengerutkan alisnya yang hitam panjang kecil. Telaga Kuiou? Bukankah di sana sarang Kui Engpang? Benar. Aku hendak menemui Kui Engpang Chu, ketua Kui Engpang, yaitu Kui Eng Nio Chu Ang Fi Nio. Kedudukan kami berdua setingkat. Di dunia sekarang ini hanya ada 5 orang yang diakui sebagai tokoh-tokoh yang mewakili kelima penjuru. Aku mewakili selatan, Kui Eng Nio Chu mewakili barat, Bantok Choaong mewakili utara, Hek Bin Tianxin mewakili timur, dan Toat Beng Hoatsu mewakili daerah di tengah daratan. Kabarnya mereka itu semua condong untuk bersekutu dengan Pek Lian Kau dan bersama-sama menyusun kekuatan untuk menghadapi pemerintah. Dengan bergabung bersama mereka, tentu kelak akan terbuka jalan bagiku untuk memperoleh bokor itu. Akan tetapi, Subo telah membunuh orang-orang Pek Lian Kau di kuil itu, melukai Tosu Pek Lian Kau, membunuh teman murid Kui Eng Nio Chu dan melukai murid kepala yang menjadi ketua Wi Hongpang itu. Tentu Subo akan dimusuhi mereka. Hehe, memang ku sengaja. Itulah semacam kartu namaku untuk mereka, agar mereka membuka mata dan tahu siapa Siang Tok Moli dari selatan. Orang-orang itu berani menentangku, bukan? Sudah sepatutnya dibunuh. Hal ini tentu dimengerti oleh para pimpinan Pek Lian Kau, maka kubiarkan Tosu itu hidup. Dan kulukai murid Kui Eng Nio Chu agar dia tidak memandang rendah kepadaku. Akan tetapi, mungkinkah mereka mau mengerti setelah Subo melakukan kesukaan Subo atas diri para anggota Pek Lian Kau itu? Subo tidak hanya membunuh mereka, akan tetapi makan jantung mereka. Tecu tahu bahwa Subo mempunyai kebiasaan itu untuk memperkuat diri Subo, dan biarpun Tecu sendiri tidak suka karena jijik untuk melakukannya, akan tetapi Tecu tidak menentang. Hanya yang Tecu sangsikan, apakah pihak Pek Lian Kau dan Kui Engpang akan dapat menerimanya? Mereka sudah tahu akan kebiasaan dan kesukaanku, tentu mereka mengerti. Jadi mereka sudah mengerti? Akan tetapi Tecu yang menjadi murid Subo malah belum mengerti mengapa Subo hanya suka makan jantung pria saja. Hal itu ada hubungannya dengan riwayatku, Bi Kiok. Mengapa tidak Subo ceritakan kepada Tecu? Siang Tok Moli Bulengci menarik napas panjang, lalu berkata, aku tidak suka menggali riwayat lama yang menyakitkan hati, akan tetapi tidak kuceritakan pun kelak engkau akan mengetahui. Daripada mendengar dari orang lain yang mungkin memutarbalikkan kenyataan, baiklah kau dengarkan riwayat singkatku yang menjadi pendorong mengapa aku hanya suka mengganyang jantung pria. Iblis betina racun wangi itu lalu bercerita dengan singkat. Ketika dia masih muda sekali, dia telah mengalami bermacam penghinaan dan perlakuan buruk dari kaum pria. Bulengci adalah seorang peranakan Jepang. Ibunya diculik bajak laut Jepang, karena ibunya adalah seorang gadis nelayan di pantai laut selatan, kemudian ibunya dipaksa menjadi istri muda kepala bajak itu sampai melahirkan dia. Kemudian, dalam usia 14 tahun dia dikawinkan dengan seorang laki-laki tua bangsa Jepang dan tinggal di Jepang. Biarpun tua, laki-laki itu adalah seorang pendekar samurai yang kenamaan. Hanya sayang, kakek itu hanya memperistrinya untuk melayaninya dalam keperluan sehari-hari belaka dan semenjak menjadi istrinya, jago samurai itu tidak pernah tidur dengannya. Tentu saja hal ini menjadi siksaan dan barulah diketahui bahwa jago samurai yang dalam istilah dunia persilatan adalah seorang Kiam Hiap, pendekar pedang, itu pantang untuk tidur dengan wanita. Maka terjadilah hal yang wajar dalam keadaan seperti itu. Seorang pemuda, tetangga mereka, seorang pemuda Jepang yang tampan, menarik hatinya. Mereka saling jatuh cinta. Hal ini diketahui oleh suaminya. Namun pendekar Jepang itu bersikap murah dan bijaksana, bahkan memberikan Lengci untuk menjadi istri pemuda itu. Namun, masa penuh madu itu hanya berlangsung tidak lebih dari beberapa bulan saja bagi Lengci. Suaminya, pemuda yang tadinya bersumpah kerak-keruk mencintainya, segera berpaling muka dan bermain gila dengan wanita-wanita lain. Dia menjadi seorang wanita yang disia-siakan oleh suami. Pada waktu itu, Lengci pandai bermain pedang samurai, dilatih oleh suaminya yang pertama. Setelah beberapa kali bercekcok, akhirnya Lengci membunuh suami kedua ini bersama kekasih suaminya, dan melarikan diri, ikut ayahnya menjadi bajak laut. Dalam beberapa tahun saja,
Karena dia memiliki wajah yang cantik manis, dia jatuh ke dalam pelukan berbagai pria yang tadinya bertekuk lutut bersumpah menyatakan cinta, akan tetapi kemudian meninggalkannya untuk wanita lain. Belasan orang pria yang sudah dibunuhnya karena itu, dan akhirnya, ketika dia betul-betul jatuh cinta kepada seorang laki-laki gagah di pantai selatan, dia kembali menjadi istri laki-laki ini dan hidup bahagia di pantai selatan. Pada waktu itu dia baru berusia 17 tahun. Betapa menyedihkan hatinya ketika suami terakhir yang benar-benar dicintanya ini pun tidak setia kepadanya, dan mata duitan pula. Suaminya adalah seorang tokoh dunia kaum sesat, dan pada suatu hari, suaminya itu membiusnya dengan obat sehingga dia tertidur dan dalam keadaan seperti itu, dia telah dijual oleh suaminya kepada 5 laki-laki golongan hitam yang berani membayar mahal. Selama 2 hari 2 malam, dalam keadaan pulas karena selalu dilolohi obat bius ini, dia dipermainkan dan ditiduri oleh lebih dari 10 orang laki-laki dan untuk itu suaminya telah mengantongi banyak uang. Setelah sadar, Leng Chi mendapatkan dirinya telah terhina dan suaminya telah kabur membawa uang hasil penjualan dirinya dan semua barang berharga dalam rumah. Bu Leng Chi lalu mencari suaminya itu dan beberapa bulan kemudian, dia dapat menemukan suaminya, membunuhnya dan mengganyang jantung pria itu hidup-hidup. Itulah pertama kalinya makan jantung pria. Semenjak itu setiap membunuh seorang pria, dia selalu makan jantungnya. Makin lama Bu Leng Chi makin lihai, apalagi ketika kemudian dia berhasil menarik hati seorang datuk kaum sesat yang menjaga daerah selatan, yaitu Lam Hai Sini, ibu si Biao Eng, yang berkenan menurunkan beberapa ilmu silat tinggi. Kepandaian Bu Leng Chi meningkat tinggi. Bahkan dia memperdalam pula ilmu pedang samurai dari suami pertamanya yang masih sayang kepadanya dan dengan suka hati menggemblengnya. Selama Lam Hai Sini masih hidup, tentu saja Bu Leng Chi tidak berani menjaga di daratan dan dia bahkan bersembunyi di Jepang untuk memperdalam ilmu samurainya. Ketika jago samurai, suami pertamanya meninggal dunia, dia mewarisi semua milik bekas suami itu, termasuk pedang samurainya. Dia telah mendengar akan kematian Lam Hai Sini, barulah dia berani mendarat dan mulai melakukan petualangannya di daerah selatan sehingga belasan tahun kemudian dia menjadi datuk dari kaum sesat untuk daerah selatan. Demikianlah riwayat singkatku, muridku. Kaum pria hanya memandang wanita sebagai alat untuk memuaskan nafsu birahinya belaka. Cinta yang didengung-dengungkan, yang diucapkan dengan 1001 macam sumpah, hanya dipergunakan sebagai umpan untuk memikat. Setelah kepuasan nafsu berahinya terpenuhi, maka mulailah matanya melirik ke kanan kiri mencari korban baru untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Karena itu, aku muak dan aku benci kepada kaum pria umumnya. Biarpun dia sendiri telah banyak mengalami hal-hal yang mengerikan dan yang membuat hatinya mengeras, mendengar cerita gurunya ini, meremang juga bulu tengkuk Bi Kiok. Maka berangkatlah guru dan murid itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan pantai sungai Huangho menuju ke barat untuk mengunjungi Kui Engpai di Telaga Setan di barat. Akan tetapi, baru berjalan setengah hari lamanya, di luar sebuah hutan mereka bertemu dengan 5 orang laki-laki yang kelihatannya gagah perkasa dan yang melakukan perjalanan dengan ilmu berlari cepat. Setelah dekat, guru dan murid ini mengenal seorang di antara mereka yang bukan lain adalah Kiang Ti, ketua Ui Hongpang yang berpakaian serba kuning, murid kepala Kuyeng Niochu si bayangan hantu yang pernah dilukai oleh Bu Leng Chi. Melihat orang ini, sambil terkekeh Bu Leng Chi menggerakkan kakinya melompat dan dia telah berdiri menghadang di tengah jalan. Akan tetapi, ketika melihat wanita itu, Kiang Ti tidak menjadi takut atau kaget, bahkan tersenyum lebar dan cepat dia menjura sambil berkata, "Ai, sungguh beruntung sekali dapat berjumpa dengan Lo Cianpue di sini. Kami memang sedang menanti Lo Cianpue." Bibir yang tipis merah itu tersenyum mengejek. "Apakah kau membawa teman untuk membalas pukulanku dahulu itu? Kalau hendak membalas, mengapa bukan gurumu sendiri saja yang datang?" Biarpun ucapan itu terdengar mengandung ejekan dan penghinaan, namun ketua dari Ui Hongpang itu sama sekali tidak menjadi marah, bahkan tersenyum makin lebar. Maaf, mana saya berani? Sama sekali bukan demikian, Lo Cianpue. Sesungguhnya kami diutus oleh Subo, ibu guru, untuk mencari Lo Cianpue dan mengundang Lo Cianpue untuk hadir dalam pertemuan puncak antara 5 datuk yang akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan Pek Lian Kao, berempat di Kuio. Girang sekali hati Bu Leng Chi. Ternyata bahwa pengiriman, kartu nama, darinya itu berhasil. Dia telah diakui dan mendapat kehormatan besar.
Betapapun juga, dia menekan kegirangan hatinya sehingga tidak tampak pada mukanya, dan dia berkata, "Apakah kalian mengenal seorang bernama Yap Chong San dan istrinya bernama Gu Yanchu?" Qianti dan teman-temannya saling pandang. Mereka berlima adalah tokoh-tokoh Kui Engpang, murid-murid terkemuka dari Kui Eng Niochu dan sudah mempunyai pengalaman luas. Namun karena mereka itu bergerak di daerah barat, sedangkan Yap Chong San dan istrinya bertahun-tahun berada di Lengkok dan tak pernah terjun ke dunia Kang Ou, maka mereka tidak mengenal suami istri ini. Kami tidak pernah mendengar nama mereka, Lo Cianpue. Mereka adalah orang-orang penting, sebaiknya kalau kalian mencari mereka yang berada di daerah ini. Kalau berhasil menangkap mereka, bawa ke Kuiou. Aku dan muridku akan langsung mendahului ke Kuiou. Qianti dan teman-temannya menyanggupi dan kelima orang itu lalu melanjutkan perjalanan mencari suami istri seperti yang diperintahkan Bu Lengqi. Sedangkan Bu Lengqi sendiri melanjutkan perjalanan menuju ke Kuiou dan diam-diam dia mentertawakan murid-murid Kui Eng Niochu itu. Subo, 2 orang yang telah berhasil dilukai Subo, mana mungkin dapat ditangkap oleh 5 orang itu? Tiba-tiba Bikiok bertanya. Hehe, kau cerdik muridku. Memang kecil sekali kemungkinan mereka akan dapat menangkap suami istri itu biarpun si istri telah terluka oleh Siang Toksoa di dadanya. Akan tetapi peduli apa? Kalau 5 orang Kui Engpai itu tewas, berarti suami istri itu menjadi musuh Kui Engpang, dan kalau sampai mereka berhasil menawan suami istri itu, ada gunanya juga bagi kita. Mereka itu adalah ayah bunda bocah setan yang bernama Kun Leong itu. Sebelum Bikiok menjadi murid iblis betina itu, tentu dia akan berseru kaget mendengar ini, atau setidaknya tentu akan berubah air mukanya. Akan tetapi, semudah itu, Bikiok telah dapat menguasai perasaannya sehingga biarpun dia kaget bukan main, namun tidak ada perubahan pada wajahnya yang cantik dan dingin. Namun pertemuan puncak antara 5 orang datuk itu tidak lengkap. Yang hadir dalam pertemuan itu hanyalah Bu Lengqi, Kui Eng Niochu, dan Hek Bin Tianxin saja. Sedangkan 2 orang datuk yang lebih tua dan lebih terkenal, yang dianggap sebagai datuk nomor 1 dan nomor 2, yaitu Toat Beng Hoatsu dan Bantok Cho Aong, tidak muncul. Hal ini mengecewakan para pimpinan Pek Lian Kau, maka atas persetujuan bersama, pertemuan puncak diundur sampai kedua orang datuk itu dapat ditemukan dan diundang. Melihat sarang yang menjadi pusat Kui Engpang di mana Kui Eng Niochu Angfinio menjadi ketuanya, Bu Lengqi merasa iri hati sekali. Sebagai seorang perantau dan petualang, melihat keadaan rekannya yang makmur ini, hatinya ingin sekali seperti rekannya itu. Keadaan Kui Engpang memang kuat sekali. Markas mereka berada di pulau kecil yang letaknya di tengah-tengah Kuiou, sebuah telaga yang besar dikurung hutan-hutan pegunungan sehingga bayangan hutan-hutan yang gelap membuat air telaga yang tenang dan dalam itu kelihatan hitam menyeramkan. Karena ini agaknya maka telaga ini disebut Telaga Setan. Di atas pulau ini didirikan rumah-rumah, memenuhi pulau. Rumah gedung yang mewah di tengah-tengah adalah tempat tinggal sang ketua, sedangkan rumah-rumah di sekitarnya ditinggali para pimpinan dan anggota Kui Engpang yang jumlahnya lebih dari 200 orang, laki-laki dan wanita. Pekerjaan para anggota Kui Engpang, selain berlatih silat, juga sebagai nelayan di telaga, ada yang bercocok tanam di sekeliling telaga yang memiliki tanah subur, ada pula yang berburu binatang di dalam hutan-hutan. Akan tetapi yang menjamin kehidupan mereka hidup mewah dan makmur adalah sumbangan-sumbangan dari para penduduk di daerah itu, sumbangan atau pajak yang diberikan baik secara sukarela karena takut atau dengan paksaan. Telaga itu sendiri sebetulnya amat dalam dan mengandung banyak ikan. Akan tetapi semenjak Kui Eng Niochu bermarkas di tempat itu belasan tahun yang lalu, keadaan telaga berubah menjadi tempat yang berbahaya sekali. Di sekeliling pulau, di dalam air telaga dipasangi banyak alat rahasia yang membahayakan para pendatang. Dan setelah banyak penduduk sekitar daerah itu yang biasanya mencari ikan di telaga tewas dalam keadaan mengerikan, kini tidak ada lagi orang berani mendekati telaga itu. Hanya para anggota Kui Engpang saja yang berani mendayung perahunya di atas telaga karena mereka telah hafal akan rahasia di situ. Dengan demikian, selain memonopoli semua ikan yang berada di dalam air telaga, juga keadaan markas di pulau itu terlindung kuat, tidak mudah diserbu musuh seperti keadaan sebuah benteng saja layaknya. Kui Eng Niochu Angfinio adalah seorang wanita berusia 50 tahun lebih. Selamanya belum pernah menikah sehingga orang-orang yang tidak suka kepadanya mengatakan bahwa saking jahatnya maka Angfinio menjadi seorang perawan tua.
Tubuhnya masih ramping, agak tinggi, dan biarpun usianya sudah mendekati 60 tahun, rambutnya belum ada ubannya sama sekali, matanya masih terang dan giginya masih utuh tersusun rapi seperti keadaan seorang perawan muda saja. Pakaiannya selalu bersih dan rapi, seperti pakaian seorang nyonya bangsawan, juga rambutnya diminyaki dan digelung rapi, dihias emas permata yang mahal-mahal. Melihat orangnya, yang tidak mengenalnya tentu akan mengira dia seorang wanita yang mulai berangkat menjadi nenek-nenek lemah. Akan tetapi sesungguhnya dia adalah seorang yang berilmu tinggi, seorang yang ditakuti dunia Kang Ou. Bahkan mendengar namanya disebut saja sudah cukup membuat jantung orang berdebar tegang dan bulu tengkuk meremang karena sudah terkenal di mana-mana nama ini, sudah diketahui semua orang bahwa wanita yang tak pernah keluar dari pulau itu, sekali keluar tentu akan ada yang tewas di tangannya. Hebatnya, setiap kali dia turun tangan membunuh orang yang dikehendakinya, tidak ada yang dapat melihatnya, hanya melihat bayangannya saja dan mendengar suara ketawanya yang halus. Karena sepak terjangnya inilah maka dia dijuluki Kuieng Niochu, Nona Bayangan Hantu. Disebut Nona karena dia masih perawan dan disebut bayangan hantu karena yang tampak hanya bayangannya. Kuieng Niochu Angfinio tinggal di pulau telaga itu dan hidup sebagai seorang ratu. Rumahnya merupakan gedung indah dan mewah seperti sebuah istana saja, setiap hari dikelilingi pelayan-pelayan cantik dan cara hidupnya royal dan mewah sekali. Memang Angfinio ini tidak pernah menikah. Akan tetapi dia mempunyai seorang anak angkat, juga merupakan murid yang paling pandai. Anak angkat ini bernama Liong Bukong, pada waktu itu berusia 19 tahun. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah sekali sehingga patut tinggal di dalam istana itu, patut menjadi putra seorang bangsawan, dan mengherankan kalau pemuda setampan ini menjadi putra seorang iblis betina seperti Kuieng Niochu. Wajah pemuda ini tampan dan bibirnya selalu menyungging senyum dikulum, sepasang matanya bersinar-sinar dan wajahnya selalu berseri. Akan tetapi bagi yang memperhatikan, di balik sinar mata itu terdapat sesuatu yang membuat orang menjadi curiga dan ngeri. Tidak ada seorang pun mengetahui dari mana datangnya pemuda ini. Para anggota Kuiengpang sendiri hanya mengetahui bahwa ketua mereka itu datang-datang membentuk Kuiengpang sudah membawa seorang anak laki-laki bernama Liong Bukong yang menurut pengakuannya adalah anak angkatnya. Melihat keadaan ini semua, tidak mengherankan apabila timbul iri dan ingin di dalam hati Bulengci. Dia merasa suka tinggal di tempat itu, dan melihat betapa rekannya itu, Angfinio, hidup dalam kemewahan dan kemuliaan, dihormati sebagai ratu oleh 200 orang lebih, disegani dan ditakuti orang-orang di sekitar daerah itu. Tempatmu ini hebat sekali, membuat orang betah berada di sini, kata Bulengci ketika pada suatu siang dia bersama muridnya duduk berhadapan dengan Ang Huanio di tepi telaga, dalam sebuah taman buatan yang indah, di bawah pohon yang liu yang bergerak-gerak meliuk-liuk seperti tubuh seorang penari yang lemah gemulai. Engkau suka dengan tempat ini? Kuieng Niochu bertanya tanpa mengangkat muka karena dia sedang asik memeriksa kuku jari-jari tangannya. Kukunya panjang-panjang dan terpelihara baik-baik, diberi warna merah muda, dan dipelihara meruncing. Kelihatannya memang bagus dan cantik sekali, akan tetapi dalam pandangan orang Kang Ou tangan dengan kuku jari panjang-panjang menarik itu sama sekali tidak tampak indah menggairahkan, bahkan sebaliknya mendatangkan rasa ngeri karena satu di antara kehebatan ilmu wanita ini terletak pada kukunya yang beracun itu. Jangankan sampai kena dicengkeram, baru tergurat sedikit saja sudah cukup mengirim nyawa lawan ke neraka. Kalau memang suka mengapa tidak tinggal di sini saja? Bulengci mengangkat muka, sinar matanya menyambar dan kedua alisnya berkerut. Apa maksudmu, Pangcu, ketua? Tanyanya, suaranya mengandung kemarahan. Engkau begitu berani memandang rendah kepadaku dan menyuruh aku menjadi kaki tanganmu atau anak buahmu? Kuieng Niochu Ang Huanio melirik dan senyum yang menghias bibirnya amat menyeramkan. Siapa yang ingin engkau menjadi anak buahku, Ngoli? Kita adalah rekan dan kedudukan kita setingkat, sungguh pun aku menjadi seorang pangcu dan engkau hanya seorang petualang tanpa tempat tinggal. Engkau tadi mengatakan suka kepada tempat ini dan aku menawarkan kepadamu untuk tinggal di sini, bukan sebagai anak buah, bukan pula sebagai pembantuku karena engkau memang bukan anggota Kuiengpang. Habis, sebagai apa? Tamu? Mana ada tamu tinggal terus-menerus? Juga bukan tamu, tetapi sebagai adik angkat. Maukah? Bulengci bangkit berdiri dan mukanya menjadi merah.
Bi Kiok yang sejak tadi duduk mendengarkan dan menonton, diam saja namun diam-diam dia merasa tegang juga karena kalau sampai gurunya dan ketua Kui Engpang itu bertanding, tentu hebat bukan main akibatnya. Kui Engpang Chu. Menjadi adik angkat berarti harus tunduk dan taat kepada kakak angkatnya, berarti sama saja. Apakah dengan memberi tempat tinggal kepadaku harus kubayar dengan tunduk dan taat kepadamu? Kuyeng Niochu Angvinio tertawa, suara ketawanya merdu dan halus, akan tetapi ada sesuatu yang dingin dan menyeramkan di balik suara ketawa ini, seperti suara ketawa seekor iblis betina yang merayu dan menjatuhkan hati orang-orang yang kurang kuat batinnya. Siang Tok Moli, tepat sekali apa yang kudengar tentang dirimu. Kau amat keras hati dan penuh prasangka. Cocok untuk menjadi adikku. Tentu saja sudah sepatutnya kalau kau menjadi adik angkatku, bukankah aku lebih tua darimu, sedikitnya 10 tahun lebih tua? Apa engkau merasa rendah dengan menjadi adik angkat Kuyeng Niochu Angvinio, ketua dari Kui Engpang? Betapapun juga, seorang adik angkat tentu lebih rendah dari kakaknya, dan hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan usia. Habis apa yang menentukannya kalau bukan usia? Kau maksudkan kepandaian? Siang Tok Moli Bulengci, apakah engkau tidak percaya bahwa kepandaianku lebih tinggi daripada kepandaianmu? Aku tidak percaya. Mereka berdua kini sudah berdiri saling berhadapan dan Kuyeng Niochu Angvinio sudah lupa akan kukunya, kini memandang kepada wanita pendek di depannya itu penuh perhatian. Kalau begitu, biarlah kepandaian yang menentukan. Kuyeng Niochu, aku tidak takut kepadamu. Akan tetapi, aku diundang ke sini untuk menghadiri pertemuan puncak yang sayangnya gagal. Setelah semua orang pergi, kau menahan aku untuk tinggal beberapa hari di sini. Sepantasnya aku berterima kasih kepadamu dan akan ditertawakan orang kalau aku sekarang bertanding melawanmu sebagai musuh. Pikirlah baik-baik. Benarkah kita harus saling bermusuh, bukan bersekutu seperti yang direncanakan semula? Kembali Kuyeng Chu Angvinio tertawa halus. Hihihi, Bulengci, engkau benar-benar keras seperti baja. Diajak menguji kepandaian kau anggap bertempur seperti musuh. Dikalahkan dengan usia kau tidak mau, maka jalan satu-satunya untuk menentukan siapa yang patut menjadi kakak dan siapa adik, hanyalah dengan mengukur kepandaian masing-masing. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bulengci mengerutkan alisnya. Kini dia mengerti apa yang dikehendaki oleh ketua Kui Engpang yang aneh ini. Akan tetapi, dia tetap ragu-ragu biarpun dia akan suka sekali tinggal di tempat yang indah itu. Tetap saja tidak baik, Pangcu, dia menggeleng kepala. Kalau aku kalah atau menang, tidak akan berubah, kita tidak mungkin tinggal terus bercampur menjadi satu di tempat ini. Kalau aku menang, aku tidak mau menjadi ketua Kui Engpang. Di sebelah timur pulau ini ada sebuah pulau lain yang lebih kecil, akan tetapi tidak kalah indahnya. Tempat itu sekarang masih kubiarkan kosong dan dapat dijadikan tempat tinggal seorang di antara kita. Sinar mata Bulengci berseri dan dia menoleh ke kiri. Benar saja, dari tempat yang agak tinggi di taman itu, dia melihat sebuah pulau lain yang penuh dengan pohon-pohon. Kalau begitu, lain persoalannya. Bagaimana kita akan mengukur kepandaian masing-masing? Dengan bertanding? Besar kemungkinan yang kalah akan tewas seketika. Anghuanio mengangguk. Kau benar, tidak perlu kita bertanding tanpa sebab dan menghadapi bahaya maut secara konyol. Aku mendengar kau memiliki banyak macam ilmu, akan tetapi yang paling terkenal adalah samuraimu itu. Nah, kita berlomba, siapa yang lebih unggul, samuraimu ataukah kuku jariku? Pancu, jangan main-main. Ataukah kau benar-benar memandang rendah samuraiku? Kalau cuma kuku jarimu yang rusak, masih tidak apa, bagaimana kalau sampai jari tanganmu ikut putus? Hihihihi, kembali kau salah sangka. Jangan membesarkan prasangka, kataku tadi. Kita bukan bertanding, melainkan berlomba. Lihat di permukaan air telaga itu, banyak ikan-ikan kecil bukan? Nah, kita berlomba cepat, mana yang lebih cepat menangkap ikan-ikan itu, samuraimu ataukah kuku jariku? Tentu saja hal itu bukan menjadi tanda siapa yang lebih lihai kalau bertanding sungguh-sungguh, akan tetapi setidaknya dapat dipakai untuk menentukan siapa patut menjadi kakak dan siapa adik. Bulengci mengangguk-angguk. Tentu saja dia berani berlomba seperti itu. Betapapun juga, samurainya lebih panjang dan tentu dia lebih cepat. Kalau sudah ketahuan siapa yang menang bagaimana?
Yang menang akan menjadi kakak angkat dan tetap tinggal di pulau ini, yang kalah menjadi adik angkat dan tinggal di pulau yang lebih kecil. Kita tetap bersaudara. Apapun akibatnya, kalah atau menang, tetapi enak dan menyenangkan hati Bu Lengci. Andai kata kalah sekalipun, bukan hal yang merendahkan untuk menjadi adik angkat ketua Kui Engpang, bukan berarti menjadi anak buahnya atau menjadi orang yang lebih rendah tingkat kedudukannya. Betapapun juga, pengalaman hidupnya yang penuh kepahitan membuat wanita iblis ini selalu penuh prasangka dan amat hati-hati menjaga diri. Maka dia masih belum puas dan belum mau menerima begitu saja sebelum dia mengetahui apa yang menjadi sebabnya, maka Ang Huanio sebaik itu kepadanya, malah suka mengangkatnya sebagai saudara. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan kaum sesat, di antara bajak-bajak. Tidak ada perbuatan yang tidak berdasarkan suatu kehendak atau keinginan demi keuntungan diri sendiri. Perbuatan yang menyimpang dari dasar ini merupakan hal yang tidak mungkin, atau tidak lumrah. Aku dapat menerima usul itu, Pangcu. Akan tetapi, apakah sebabnya engkau ingin menjadi saudara angkatku? Tentu saja ada sebabnya, Molly. Akan tetapi jangan khawatir, bukan hanya untuk kepentinganku pribadi, melainkan juga keuntunganmu, keuntungan kita berdua sebagai wanita-wanita yang sama membenci pria. Apa maksudmu? Dengar baik-baik. Pada waktu sekarang ini, di dunia kita hanya ada 5 orang datuk, bukan? 2 di antaranya adalah kita, dan yang 3 lagi semua pria. Menurut pendapatku, tingkat kepandaian kita berlima seimbang dan mungkin sekali tingkat kepandaian 2 di antara mereka, Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong, agak lebih tinggi. Sekali waktu tentu akan timbul perebutan untuk diakui sebagai nomor 1 yang akan menjadi pemimpin, dan agaknya seorang di antara mereka itu tentu akan menang. Akan tetapi, kalau kita menjadi enci dan adik angkat, dengan maju berdua, siapakah di antara mereka bertiga yang akan mampu mengalahkan kami? Mengertikah kau? Bu Lengci mengangguk-angguk dan diam-diam memuji kecerdikan ketua Kui Engpang itu. Memang akan sial sekali kalau sampai seorang pria menjadi pimpinan ke-5 orang datuk. Harus tunduk kepada seorang pria. Tidak sudi. Melawan seorang diri akan berat sekali. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka pun bersatu seperti kita? Tidak mungkin. Mereka bertiga bersaing, mana mau bersatu? Nah, bagaimana? Maukah engkau menjadi saudara angkatku? Baik, mari kita mulai berlomba. Kedua orang wanita sakti itu lalu berdiri di tepi pulau, memandang ke arah air telaga, menanti munculnya ikan-ikan kecil yang kadang-kadang tenggelam, bermain-main di permukaan air. Bi Kiok juga berdiri dan menonton dengan wajah tak berubah, biarpun diam-diam dia merasa girang juga akan keputusan gurunya. Dia pun sudah bosan diajak merantau terus, tidak tentu tempat tinggalnya. Kadang-kadang tidur di atas pohon, di kuil-kuil kotor. Tempat tinggal itu memang indah dan dia suka sekali tinggal di situ. Ketika ikan-ikan mulai muncul di permukaan air telaga, Ang Huanio berkata lirih. Nah, kita mulai sebelum mereka menyelam kembali. Mari. Bu Lengci dan Ang Vinio meloncat dengan berbareng. Bu Lengci sudah mencabut samurainya dengan gerakan kilat. Setelah tubuhnya tiba di atas tempat di mana ikan-ikan berenang, samurainya berkelebat seperti kilat menyambar ke permukaan air. Ang Vinio berjungkir balik, kepala di bawah dan kedua lengannya bergerak cepat sehingga sukar diikuti pandang mata, mencengkeram ke arah air. Ikan-ikan itu tentu saja kaget dan segera menyelam kembali. Dua orang wanita sakti itu dengan gerakan berputar di udara, dapat melayang kembali ke tepi pulau. Gerakan mereka seperti burung walet beterbangan, indah dan cepat sekali membuat Bi Kiok terbelalak kagum. Lihat berapa ikan yang mampus oleh samuraiku. Bu Lengci berkata bangga dan sebelum kakinya menginjak tanah, samurainya telah bersarung kembali. 1, 2, 3, ada 10 ekor yang mati terbelah. Kepandaianmu hebat, Moi Moi. Aku akan berpikir panjang dulu sebelum melawan samuraimu dalam pertempuran. Kata Ang Vinio setelah menghitung bangkai-bangkai ikan yang telah mengambang di permukaan air dengan tubuh terpotong menjadi 2. Apa? Kau menyebutku Moi Moi, adik perempuan? Bu Lengci menegur penasaran. Ang Vinio tertawa halus dan memperlihatkan kedua tangannya yang tadi dia sembunyikan di belakang tubuhnya.
Bu Lengci memandang terbelalak melihat betapa ke-10 buah kuku jari itu masing-masing telah menusuk seekor ikan, dan ikan-ikan itu telah berubah mengering seperti dibakar. Bukan main. Engkau hebat. Akan tetapi, engkau pun hanya dapat membunuh 10 ekor, tidak lebih banyak dari aku. Bu Lengci menegur. Angfinio menggerakkan kedua tangannya dan ke-10 ekor ikan itu terlempar kembali ke atas air telaga, mengambang dekat ikan-ikan yang menjadi korban samurai Bu Lengci. Benar, kita masing-masing membunuh 10 ekor. Akan tetapi aku dapat membawa ikan-ikan itu ke darat. Apakah kau tadi sanggup untuk membawa korban-korbanmu ke darat? Bukankah hal itu berarti bahwa aku masih menang cepat sedikit dibandingkan denganmu, Moi Moi? Bu Lengci tak dapat membantah kebenaran ucapan itu, maka dia lalu menjura dan berkata, "Engkau benar, Ang Cici, kakak perempuan Ang. Aku mengaku kalah dan aku senang sekali menjadi adik angkatmu. Bikiok, ayo kau memberi hormat kepada bibi gurumu." Yo Bikiok yang semenjak tadi menyaksikan itu semua, lalu melangkah maju menghadapi ketua Kuyengpang itu, memberi hormat dengan berlutut dan berkata, "Sui." Angfinio tertawa girang. "Berdirilah, nak. Muridmu ini manis sekali, Mimoy. Siapa namamu?" "Nama Tacu, murid, Yo Bikiok, Sui." "Bagus, engkau akan menjadi teman baik putraku. Kau terimalah hadiahku ini, Bikiok." Wanita itu meloloskan hiasan rambutnya yang terbuat dari batu kemala berbentuk burung hong dan memberikannya kepada Bikiok. Tentu saja Bikiok girang sekali, menerima benda berharga itu dengan kedua tangan dan menghaturkan terima kasih. Melihat betapa Bikiok hanya memegangi benda itu dan memandang dengan mata bersinar-sinar, Angfinio tertawa. "Giok Hongcu, burung hong kemala, itu bukan untuk dipegang, melainkan untuk hiasan rambut atau baju di dada. Sini, kupakaikan di rambutmu." Bikiok maju berlutut dan Angfinio memasangkan benda itu di atas kepala Bikiok. Kemudian darah itu disuruhnya berdiri. "Lihat, muridmu menjadi makin cantik saja, Bu Moi." Bu Lengci tersenyum bangga dan kedua orang wanita sakti itu merasa girang karena kini mereka berdua dapat menjagoy di dunia kaum sesat, tidak takut lagi menghadapi seorang di antara datuk yang manapun juga. Sebuah rumah yang cukup indah dibangun di pulau kecil di sebelah timur untuk tempat tinggal Bu Lengci dan muridnya, dan Bu Lengci yang merasa berterima kasih lalu menceritakan semua pengalamannya kepada kakak angkatnya, juga menceritakan tentang Bokor Emas dan tentang suami istri lihai yang dijumpainya di tepi sungai Huangho di lereng pegunungan Luliangsan. Ketika Liong Bukong yang pergi memburu binatang bersama beberapa orang anggota Kuyengpang pulang dan bertemu dengan Bu Lengci dan Bikiok, dia terheran dan menjadi girang mendengar bahwa Siang Tok Moli Bu Lengci yang namanya sudah dikenalnya sebagai seorang di antara 5 datuk itu kini telah menjadi adik angkat ibunya. Lebih girang lagi hatinya melihat Yo Bikiok yang cantik manis. Darah remaja itu telah menjadi saudara misannya, biarpun hanya saudara angkat. Akan tetapi sikap Bikiok yang selalu berwajah dingin dan pendiam itu mengecewakan hati Bukong sehingga pemuda ini pun membuang niatnya untuk mengajak darah remaja itu main-main dengannya. Beberapa hari kemudian, Kianti dan 4 temannya yang mentaati permintaan Bu Lengci pergi mencari suami istri yang bernama Yap Chongsan dan Gui Yanchu, kembali ke pulau dengan tangan hampa. Mereka tidak berhasil menemukan suami istri yang dicarinya itu. Mereka juga girang sekali ketika mendengar bahwa Siang Tok Moli yang terkenal itu kini menjadi adik angkat ketua mereka. Hal ini berarti bahwa kedudukan mereka lebih kuat lagi biarpun adik angkat ketua mereka itu tidak menjadi anggota Kuyengpang. Namun, beberapa bulan kemudian, pulau kecil yang dijadikan tempat tinggal Bu Lengci itu menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan bagi para anggota Kuyengpai karena wanita itu terkenal sebagai pembenci pria sehingga tidak ada yang berani mendekati pulau. Bahkan Liong Bukong sendiri pun tidak berani mendekat. Hanya Kuyengpangcu saja yang berani mengunjungi adik angkatnya. Dan kalau ada keperluan mengantarkan sesuatu, Kuyengpangcu selalu mengutus pelayan atau anggota Kuyengpang wanita. Dia sendiri pun tidak suka kepada pria, akan tetapi tidaklah membenci mati-matian seperti Bu Lengci. Dia sudah merasa puas melihat para pria menjadi muridnya, menjadi anak buahnya, dan menjadi kaki tangannya yang setia dan taat kepadanya. Yang tidak disukainya adalah kalau pria itu menguasainya atau lebih tinggi tingkatnya daripada dia.
Karena ini pula maka dia sengaja menarik Bu Lengqi sebagai adik angkat sehingga merasa kuat untuk menghadapi 3 orang di antara kelima datuk. Kurang lebih 2 tahun lamanya Bu Lengqi bersama muridnya menjadi penghuni pulau kecil itu. Bi Kiok telah menjadi seorang dara yang cantik manis, berusia 16 tahun, akan tetapi makin tampak sikapnya yang dingin dan wataknya yang pendiam. Hadiah dari Kuyeng Niochu berupa hiasan rambut burung hong kemala menjadi benda kesayangannya yang tak pernah terpisah dari rambutnya atau bajunya. Bu Lengqi yang menyayang dara itu bukan hanya sebagai murid tunggal, bahkan seperti anak sendiri, menurunkan semua ilmunya kepada Yo Bi Kiok sehingga dara itu setelah selama 7 tahun lebih menjadi muridnya, kini telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Pada suatu pagi, seorang pelayan wanita dari Kuyeng Niochu menyampaikan undangan ketua ini kepada Bu Lengqi. Siang Tok Moli Bu Lengqi segera datang menumpang perahu kecil pelayan itu bersama Bi Kiok, menghadap kakak angkatnya. Seorang anggota kita telah menemukan suami istri yang pernah kau sebut dahulu itu. Ang Vinio menyambut kedatangan adik angkatnya dengan pemberitahuan ini, suaranya penuh ketegangan. Dan istrinya yang menurut katamu dahulu terkena Siang Tok Soa, ternyata tidak mati. Ah, kalau begitu kita harus dapat menawan mereka. Mereka adalah ayah bunda dari Yap Kun Liong yang tahu di mana adanya bokor emas. Perlukah itu? Menurut ceritamu, yang tahu mungkin sekali hanyalah bocah itu, dan perlu apa menawan orang tuanya. Kalau kita tawan orang tuanya, tentu kelak anak itu muncul. Sukar sekali mencari bocah setan itu. Sudah bertahun-tahun aku mencari tanpa hasil, Angci. Mungkin karena kau belum pernah bertemu dengan anak itu, bagaimana bisa mencarinya? Memang aku belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi Bi Kiok tentu akan mengenal mukanya. Diam-diam jantung Bi Kiok berdebar tegang. Tentu saja dia akan mengenal Kun Liong si gundul itu, dan gurunya pun pernah bertemu dengan Kun Liong, akan tetapi gurunya tidak tahu bahwa anak itulah yang mereka kini cari-cari. Entah bagaimana, dia tidak tega untuk mencelakakan anak itu, bahkan kini mendengar bahwa ayah bunda Kun Liong hendak ditawan, dia merasa tidak enak sekali. Akan tetapi dia diam saja, hanya menjawab karena kedua orang wanita sakti itu memandangnya penuh pertanyaan. Tentu saja Teju akan mengenalnya kalau bertemu dengan Kun Liong. Telah bocah itu, dan perlu apa menawan orang tuanya. Biarlah aku mengutus 6 orang murid kepala untuk menangkap mereka. Kita harus menjaga nama. Tidak perlu aku turun tangan sendiri menghadapi orang-orang yang tidak terkenal seperti mereka. Aku akan mengundang mereka, kalau mereka tidak mau, barulah orang-orangku akan menawan mereka. Menurut keterangan penyelidik mereka kini tinggal di puncak cemara di Luliangsan. Bu Lengqi hendak mencegah, mengingat bahwa suami istri itu lihai sekali. Akan tetapi dia tidak membuka mulutnya karena tentu saja dia tidak mau menceritakan betapa dia sendiri tidak dapat mengalahkan mereka. Biarlah kakak angkatnya ini membuktikan sendiri setelah mengirim murid-muridnya. Demikianlah, 6 orang laki-laki setengah tua yang merupakan murid-murid kepala dari Kuyeng Niochu dan tokoh-tokoh Kuyeng Pang, berangkat ke Luliangsan yang tidak jauh dari Kuyou, hanya makan waktu 1 hari perjalanan. Seperti kita ketahui, Yap Chongsan dan istrinya berada di puncak cemara di pegunungan Luliangsan. Gui Yanchu telah sembuh sama sekali dari luka akibat pasir beracun, dan tak lama kemudian telah sembuh sama sekali, dia mengandung sehingga terpaksa mereka memperpanjang waktu untuk tinggal dulu di tempat yang indah menyenangkan itu. Pada waktu itu, kandungan Yanchu berusia 2 bulan. Suami istri yang berbahagia itu sedang duduk berdua di atas rumput, tak jauh dari pondok mereka, memandang ke bawah di mana tampak pemandangan yang mempesonakan. Ah, betapa rinduku kepada dunia di bawah sana. Yanchu menarik napas panjang. Betapa rinduku kepada Kun Liong, kepada Chia Keng Hong Suheng dan Enci Biaoeng. Betapa rinduku kepada masakan-masakan kota yang lezat, ai. Chongsan meraih pundak istrinya dan memeluknya, hatinya terharu dan dia merasa kasihan sekali kepada istrinya. Jangan khawatir, istriku. Kita tinggal di sini sampai engkau melahirkan. Keadaan seperti sekarang ini tentu saja amat tidak baik kalau melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan adanya banyak bahaya di tengah jalan. Setelah nanti anak kita cukup kuat, kira-kira setahun, kita berangkat meninggalkan tempat sunyi ini, langsung ke Chinlingsan. Ke tempat Suheng? Ya. Engkau dan anak kita yang masih kecil biar tinggal bersama istrinya, sedangkan aku akan minta bantuan Keng Hong untuk bersamaku mencari Kun Liong.
Dengan bantuannya, mustahil kalau aku tidak akan dapat menemukan anak itu. Yancu menarik napas lega. Anak nakal itu. Tentu akan dapat ditemukan kalau Su Heng membantumu. Ingin aku mendengar apa yang akan dikatakan Kun Leong kalau berada di depanku setelah dia pergi selama 7 tahun ini. Tiba-tiba tangan Chong San yang merangkul pundak istrinya itu menegang. Yancu merasakan ini dan keduanya menoleh. Ada orang, bisik Chong San. Mereka telah berdiri ketika 6 orang laki-laki setengah tua itu tiba di situ. Apakah kalian yang bernama Yap Chong San dan Gu Yancu? Seorang di antara mereka bertanya, suaranya kasar dan nyaring. Chong San dan Yancu bersikap tenang, mengira bahwa tentu orang-orang ini petugas pemerintah yang hendak menangkap mereka berhubung dengan urusan mata izin di Lengkok 7 tahun yang lalu. Saya bernama Yap Chong San dan ini istri saya Gu Yancu. Siapakah Cui, tuan sekalian, dan ada perlu apakah mencari kami? Jawab Chong San dengan sikap masih tenang sekali karena dia tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak baik. Kalau benar mereka itu orang-orang pemerintah, urusannya dengan mata izin bukanlah urusan besar. Dan mustahil kalau untuk urusan begitu saja setelah lewat 7 tahun masih akan dibesar-besarkan. Kami melaksanakan tugas yang diperintahkan Pangcu kami untuk mengundang Jiwie menghadap Pangcu. Berkerut alis Chong San dan Yancu. Kalau bukan orang pemerintah, tentu akan terjadi hal yang gawat. Siapa Pangcu, ketua, kalian? Chong San bertanya, hatinya mulai tegang dan dia bersikap waspada menghadapi segala kemungkinan buruk. Kami dari Kui Engpang di Telaga Kuiou. Harap Jiwie ikut bersama kami menghadap Pangcu sekarang juga. Kami berdua tidak pernah mengenal Pangcu dari Kui Engpang. Ada keperluan apakah ketua kalian dengan kami? Hal ini bukan urusan kami. Tentu ada urusan penting maka Pangcu memanggil kalian, jawab pemimpin rombongan itu dengan suara tak sabar. Chong San dapat menduga bahwa tentu keselamatan mereka berdua takkan terjamin kalau dia bersama istrinya pergi mengunjungi ketua kaum sesat yang sudah amat terkenal di dunia Kangou itu. Pula, dia tidaklah demikian bodoh untuk datang memasuki guha harimau. Maaf, Cui. Karena kami tidak mengenal Kui Eng Pangcu dan tidak mempunyai urusan dengannya, kalau memang Pangcu kalian ada urusan dengan kami, harap dia datang saja ke sini untuk bicara. Tiba-tiba 6 orang itu merubah sikap, tidak seramah tadi. Pandangan mata mereka mengandung kemarahan dan seorang di antara mereka berseru. Manusia sombong. Berani membantah perintah Pangcu. Kawan-kawan, maju. Kalian mau apa? Yancu membentak marah dan tangannya meraba gagang pedang. Perintah Pangcu, kalau kalian mau menghadap, baik. Kalau tidak mau, terpaksa kami pergunakan kekerasan menawan kalian. Singgi. Keparat, kalian mengira begitu mudah? Yancu sudah mencabut senjata pedangnya dan hendak menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba suaminya menyentuh lengannya. Tidak perlu menyerang. Biarkan mereka bergerak, kita lihat saja sampai di mana kepandaian manusia-manusia sesat ini. Suami istri itu berdiri beradu punggung, sikap mereka tetap tenang walaupun mereka marah sekali. Yancu berdiri siap dengan pedang di tangan sedangkan Chong San sudah mengeluarkan sepasang Im Yang Pit dan memegangnya dengan kedua tangan. Dia tadi melarang istrinya bergerak, karena amat tidak baik bagi kandungan istrinya kalau banyak mengerahkan sinkang. 6 orang anggota Kui Engpang itu sudah mulai mengurung. Terdengar suara menyeramkan ketika mereka itu menggerak-gerakkan senjata mereka yang beraneka macam itu. Melihat betapa kedua orang suami istri itu mengeluarkan senjata dan hendak melawan, mereka gembira sekali dan juga tidak menyangka-nyangka. Ketua mereka hanya memberi perintah untuk menangkap, tidak memberitahu bahwa suami istri itu akan melawan. Kalau mereka tidak melawan, tentu mereka hanya akan menawan mereka dan tidak akan mengganggu mereka. Sekarang mereka mendapat kesempatan untuk memperlihatkan kepandaian dan menawan suami istri yang melawan itu setelah melukai mereka. Betapapun juga, 6 orang itu bukanlah orang sembarangan, melainkan murid-murid pilihan dari Kuyang Niochu dan mereka sudah berpengalaman dalam banyak pertandingan. Melihat sikap dan cara suami istri itu menghadapi mereka, mereka dapat menduga bahwa suami istri itu berisi, maka tanpa sungkan-sungkan lagi karena di tempat sunyi itu tidak ada orang lain, mereka serentak maju berenam, mengeroyok.
Terdengar suara nyaring hiruk-pikuk ketika mereka menerjang maju, suara beradunya senjata mereka yang terpental ke sana-sini, ditambah suara teriakan mereka penuh kekagetan karena dalam beberapa gebrakan saja, selain senjata mereka terlempar ke sana-sini, juga mereka roboh malang melintang, 4 orang roboh terluka oleh sepasang pit di tangan Chong San, sedangkan 2 orang lagi roboh dan terluka paha dan pundak mereka oleh kilatan pedang di tangan Yan Chu. Semua ini terjadi tanpa suami istri itu pindah dari tempat mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati 6 orang itu. Muka mereka pucat dan mereka memandang dengan mata terbelalak, maklum bahwa kalau kedua orang suami istri itu menghendaki, di lain saat mereka semua tentu akan dapat terbunuh dengan mudah. Mengertilah sekarang mereka, bahwa jangankan menghadapi suami istri itu, biar menghadapi seorang di antara mereka saja, mereka berenam takkan mampu menang. Pergilah kalian dari sini. Chong San membentak dengan sikap keren. Dan katakan kepada pangcu kalian bahwa karena kami tidak mempunyai urusan dengan dia, maka kami tidak membunuh kalian dan kami tidak dapat pergi menemuinya. Nah, pergilah cepat. 6 orang itu merangkak bangun dan dengan penuh rasa syukur karena tidak dibunuh, mereka itu saling membantu dan pergi secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Chong San dan Yan Chu saling pandang masih merasa penasaran dan juga terheran-heran mengapa secara tiba-tiba mereka itu dimusuhi oleh Kui Eng Pang. Padahal belum pernah mereka berurusan dengan Kui Eng Pang, bahkan bertemu pun belum dengan ketua Kui Eng Pang yang tersohor itu. Mereka tahu bahwa ketua Kui Eng Pang adalah Kui Eng Nio Chu Ang Finio yang kabarnya adalah seorang di antara 5 datuk kaum sesat yang terkenal sebagai manusia-manusia iblis. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, kata Chong San. Mereka itu berbahaya. Kalau tadi mereka tidak memandang rendah kepada kita, agaknya belum tentu kita dapat mengusir mereka dalam waktu singkat. Kepandaian mereka rata-rata cukup tangguh. Aku tidak takut, kata Yan Chu. Masa kita harus melarikan diri dari mereka? Biarpun Kui Eng Nio Chu si iblis betina sendiri yang datang, akan kuhadapi dia. Chong San merangkul istrinya. Aku percaya, istriku. Memang kita tidak usah takut menghadapi kaum sesat. Akan tetapi, kau harus ingat bahwa selagi kau mengandung, tidak semestinya kita melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan berat. Hal itu berbahaya bagi kandunganmu. Ingat, ketika dahulu kita bertemu dengan Siang Tok Moli seorang di antara 5 datuk itu, kau terluka. Apalagi kabarnya Kui Eng Nio Chu lebih jahat dan lihai. Bukan aku takut, akan tetapi karena mengingat akan kandunganmu dan keadaanmu, sebaiknya kita mengalah kali ini. Mudah saja kalau kelak kita mencari Kui Eng Nio Chu dan mengajarnya atas kelakuannya hari ini. Marilah, sayang. Untuk kesekian kalinya, Yan Chu tidak dapat membantah. Biarpun hatinya penuh dengan rasa penasaran dan kemarahan, terpaksa dia menurut, pergi meninggalkan tempat itu, menuju ke utara. Setelah melakukan perjalanan hampir sebulan dengan lambat dan hati-hati mengingat kandungan Yan Chu, akhirnya mereka tiba di kota Taigoan dan di sini Chong San mengajak Yan Chu singgah di rumah seorang kenalannya. Seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Kakek yang usianya hampir 70 tahun ini tinggi kurus dan rambutnya sudah putih semua, namun masih kelihatan gesit dan kuat. Dia ditemani oleh seorang nyonya berusia 40-an tahun, dan seorang laki-laki suami nyonya itu yang usianya hampir 50 tahun. 3 orang ini menyambut mereka dan si kakek rambut putih segera berseru girang. Ah, kiranya ya Penghiong yang datang. Biarpun hampir 20 tahun tidak jumpa, saya tidak akan pangling, lupa, kepadamu. Yap Chong San cepat memberi hormat dan berkata. Terima kasih atas kebaikan Teng Chiang Kun, perwira Teng, dan maaf atas kedatangan kami yang tiba-tiba tanpa memberitahu lebih dahulu ini. Ini adalah istri saya. Kakek itu cepat membalas penghormatan Yan Chu dan berkata. Ah, nyonya muda, kau kelihatan lelah sekali. Silakan masuk saja beristirahat. Cheng Ji, anak Cheng, kau ajaklah nyonya Yap beristirahat di dalam. Kakek itu memperkenalkan nyonya itu sebagai putrinya, dan laki-laki itu sebagai mantunya yang bernama Tan Hoat. Dengan ramah tamah nyonya yang bernama Cheng itu menggandeng tangan Yan Chu dan diajak masuk ke dalam. Kemudian kakek Teng bersama mantunya mempersilakan Chong San duduk di ruangan dalam menyuruh pelayan menghidangkan minuman. Setelah hidangan disuguhkan dan mereka sudah minum teh, Chong San menghela napas panjang lalu berkata. Saya harap Teng Chiang Kun suka maafkan.
Sekali ini terpaksa saya hendak minta bantuan Chiang Kun, yaitu agar memperbolehkan saya bersama istri saya tinggal di sini sampai istri saya melahirkan. Tentu saja kalau Chiang Kun tidak keberatan. Kakek itu kelihatan terkejut dan heran. Dia maklum bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat menimpa keluarga pendekar bekas murid Xiao Limpai yang hanya dikenalnya sepintas lalu, akan tetapi yang telah diketahui kegagahannya itu. Dia tahu pula bahwa pendekar ini adalah sahabat baik sekali dari pendekar sakti Chia Keng Hong yang dikaguminya. Maka tanpa ragu-ragu dia menjawab. Tentu saja boleh dan sama sekali tidak keberatan. Kami hanya tinggal berempat di rumah besar ini, yaitu saya sendiri, anak perempuan dan mantu saya ini, dan seorang cucu perempuan. Selain itu, hanya ada 2 orang pelayan. Masih ada kamar untuk engkau dan istrimu, Yap Eng Hiong, dan kami menyambut kedatanganmu dengan gembira. Saya bukan seorang perwira pengawal lagi, sudah beberapa tahun mengundurkan diri karena sudah tua. Akan tetapi, kalau boleh saya bertanya, bagaimanakah engkau dan istrimu sampai tiba di sini dan selama ini tinggal di mana? Sudah lama saya tidak pernah bertemu pula dengan Chia Keng Hong Tai Hiap yang kabarnya berada di Chinling San sehingga tidak dapat bertanya pula tentang keadaanmu. Chong San menarik napas panjang, kemudian dengan singkat menceritakan riwayatnya yang lalu. Betapa dia terkena urusan dengan mata izin dan putranya hilang, dan betapa dalam mencari putranya mereka mengalami banyak hal berbahaya, sedangkan putranya masih belum dapat ditemukan. Tadinya kami akan tinggal terus di puncak pegunungan Luliangsan, akan tetapi siapa kira, muncul malapetaka lain, yaitu orang-orang Kui Engpang. Dia menceritakan tentang kedatangan 6 orang Kui Engpang, kemudian menambahkan. Kalau tidak pergi cepat-cepat, tentu mereka itu akan datang lagi bersama lebih banyak teman dan ketua mereka. Bukannya kami takut, akan tetapi, istri saya sedang mengandung, maka lebih baik kami mengalah dan pergi. Ketika kami tiba di kota ini, saya teringat kepada Teng Chiang Kun dan timbul pikiran saya untuk minta pertolongan Chiang Kun. Kakek itu bengong mendengarkan penuturan itu, kadang-kadang mengangguk-angguk ada kalanya menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian berkata, harap engkau menenangkan hatimu, Yap Eng Hiong. Biarlah istrimu beristirahat di sini sampai melahirkan. Dan kalau kawanan penjahat Kui Engpang berani mengganggu ke sini, ruyungku belum berkarat dan aku ingin sekali merasai kelihayan Kui Eng Niochu yang kabarnya seperti iblis betina itu. Chong San menghaturkan terima kasih dan tersenyum kagum mendengar ucapan bersemangat itu. Kakek Shi Teng itu bernama Teng Qiu, bekas pengawal yang setia sekali dari Kaisar Yunglo semenjak kaisar itu belum menjadi kaisar seperti sekarang dan masih menjadi raja muda di utara. Dahulu, Teng Qiu ini terkenal dengan senjata ruyungnya sehingga dia dijuluki Kimpian, si ruyung emas, dan ilmu kepandaiannya, biarpun tidak terlampau tinggi, namun sudah menempatkan dia di golongan orang-orang gagah. Menurut penafsiran Chong San kalau dia tidak salah ingat, kakek Teng ini mungkin tidak akan kalah oleh seorang di antara 6 orang Kui Engpang yang menyerangnya di Luliangsan. Demikianlah, mulai hari itu, Chong San dan istrinya tinggal menumpang di rumah bekas perwira pengawal Teng Qiu. Suami istri itu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali. Kakek Teng amat ramah, akan tetapi juga putrinya dan mantunya, suami istri Tan Hoat, amat baik terhadap mereka. Bahkan putri suami istri ini yang bernama Tan Cui Lin, seorang dara berusia 15 tahun yang manis, juga bersikap menyenangkan. Untuk membalas kebaikan tuan rumah, Chong San berkenan melatih ilmu silat kepada Tan Cui Lin yang tentu saja sebagai cucu tunggal kakek Teng, sudah mempelajari dasar-dasarnya sejak kecil. Karena ini, Tan Cui Lin menyebut Suhu kepada Chong San, dan Subo kepada Yan Chu. Sambil menanti istrinya melahirkan, selain melatih ilmu silat kepada muridnya, juga Chong San mulai membuka praktek pengobatan di Taigoan, yang mula-mula diperkenalkan kepada sahabat-sahabat kakek Teng sehingga dalam waktu beberapa bulan saja namanya telah terkenal dan setiap hari ada saja yang datang minta resep obat kepadanya. Dengan adanya sedikit penghasilan ini, agak lega hati Chong San karena dia menyerahkan semua hasil ini kepada keluarga kakek Teng yang telah menampung mereka. Waktu berjalan dengan cepatnya dan beberapa bulan kemudian Yan Chu telah melahirkan seorang anak perempuan dengan selamat di rumah keluarga Teng Qiu. Mereka memberi nama Yap In Hong kepada anak itu. Atas bujukan dan nasihat kakek Teng, karena pekerjaan Chong San mulai maju dan banyak sudah penduduk yang menjadi langganannya,
dengan menjual semua perhiasan yang masih dimiliki Yanchu, ditambah simpanan sedikit-sedikit selama ini, dan dibantu pula oleh kakek Teng, Chongsan membeli sebidang tanah di Taigoan. Di atas tanah itu telah ada bangunannya, akan tetapi bangunan kuno yang sudah hampir ambruk. Oleh karena itu, mulailah dia membangun kembali rumah itu dan tiap hari dia pergi memimpin para tukang untuk memperbaiki rumah yang dibelinya. Dia dan istrinya sudah mengambil keputusan untuk tinggal di Taigoan. Yang membantunya adalah Tan Hoat, dan kadang-kadang muridnya, Cui Lin, datang pula membantu, mengatur ini itu, membersihkan dan mengatur kebun di belakang rumah, menanami bunga-bunga. Membangun kembali rumah yang rusak itu memakan waktu berbulan-bulan, dan In Hong telah menjadi seorang anak yang mungil dan hebat berusia setengah tahun lebih ketika akhirnya rumah itu siap untuk ditempati. Pada hari terakhir itu, Cui Lin membantu suhunya membersihkan rumah baru dan mengatur perabot rumah sederhana dengan penuh kegembiraan. Dara ini sayang sekali kepada suhu dan subonya, dan merasa beruntung menjadi murid seorang yang berilmu tinggi seperti mereka. Baru belajar setahun lebih saja, dia telah memperoleh kemajuan hebat, dan hal ini dikatakan secara jujur oleh kakeknya sendiri. Ketahuilah, cucuku. Gurumu adalah seorang tokoh Xiao Limpai yang berilmu tinggi, murid dari manusia sakti Tiang Pek Ho Siang. Dan subomu juga bukan orang sembarangan karena dia itu masih sumoy dari pendekar sakti Chia Keng Hong yang kini menjadi ketua Chin Ling Pai di Chin Ling San. Kau belajarlah baik-baik dan dalam beberapa tahun lagi, kakekmu ini sudah tidak akan kuat melawanmu. Maka gembira sekali hati Cui Lin setelah suhu dan subonya mengambil keputusan untuk tinggal di Taigoan. Dengan demikian berarti dia akan dapat belajar terus. Dia membantu suhunya memberes-bereskan rumah baru itu dari pagi sampai lewat tengah hari. Besok pagi keluarga suhunya sudah akan pindah ke rumah baru ini. Cui Lin, kau lanjutkanlah membereskan kamar ini bersama Po Ama, nama pelayan wanita, aku akan kembali dulu ke rumah kakekmu. Baiklah, suhu. Serahkan saja kepada Taju dan Po Ama, tentu sore nanti sudah selesai, jawab Dara itu gembira. Akan tetapi hati Chongsan tidak segembira biasanya ketika dia meninggalkan rumah baru itu. Entah mengapa, hatinya terasa tidak enak, padahal dia tidak terganggu sesuatu. Ada dorongan di hatinya agar dia cepat pulang ke rumah kakek Teng. Menurutkan dorongan hatinya ini, tergesa-gesa Chongsan kembali ke rumah keluarga Teng yang berada di sebelah selatan kota, agak jauh dari rumah baru itu. Tidaklah mengherankan kalau hati Yap Chongsan merasa tidak enak sekali karena pada saat dia membersihkan rumah baru bersama muridnya dan seorang pelayan dan pengasuh anaknya, di rumah keluarga kakek Teng terjadi malapetaka yang hebat sekali. Pada waktu itu, Yanchu dengan hati gembira sekali sedang berkemas karena besok pagi mereka akan pindah ke rumah baru. Hatinya gembira sekali dan sudah banyak rencana di dalam hatinya. Dia akan berusaha membuka toko obat lagi di Taigoan dan di kota besar ini tentu dia dan suaminya akan mendapat kemajuan jauh lebih besar daripada di Lengkok. Setelah In Hong agak besar dan keadaannya di rumah baru menjadi baik, dia akan mengajak suaminya pergi ke Chin Ling San untuk minta bantuan suhengnya, Chia Keng Hong agar bersama suaminya mencari Kun Liong. Betapa akan bahagianya kalau Kun Liong masih hidup dan dapat berkumpul lagi dengan ayah bundanya. Tentu putranya itu telah besar, telah dewasa. Sudah 17 tahun tentu usianya. Dan betapa wajah putranya itu akan penuh keheranan melihat adiknya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan kakek Teng. Nyonya mantu. Lari. Dia terkejut sekali. Yang disebut Nyonya mantu adalah dia, karena suaminya telah diaku sebagai anak angkat kakek Teng. Mendengar teriakan yang penuh kegelisahan dari kakek itu, kemudian mendengar betapa suara teriakan itu tiba-tiba terhenti, hatinya khawatir sekali. Tentu saja dia tidak mau lari seperti diminta oleh kakek itu, dan dia menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat. Cepat dia menyambar pedangnya dan dengan pedang terhunus Gui Yanchu meloncat keluar dari kamarnya dan berlari ke ruangan dalam. Hampir saja dia berseru kaget, matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat ketika dia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Mayat Tan Hoat dan istrinya dengan leher hampir putus, mayat dua orang pelayan di luar pintu, dan mayat kakek Teng sendiri di ruangan tengah, kepala kakek itu pecah dan senjata ruyungnya masih tergenggam di tangannya. Agaknya kakek ini melakukan perlawanan sampai saat terakhir sambil tadi berteriak menyuruhnya lari. Dapat dibayangkan betapa marahnya Gui Yanchu.
Dengan air mata memenuhi pelupuk matanya dia melompat dan menerobos ke ruangan dalam yang lebar dan dia terhenti tegak di pintu ketika melihat 5 orang enak-enakan duduk di dalam ruangan itu sambil tersenyum-senyum menyeringai. Seorang di antara mereka adalah Siang Tok Moli Bulengci. Yang 4 orang lainnya dia tidak kenal, yaitu seorang wanita setengah tua yang masih cantik dan berpakaian mewah bersama 3 orang laki-laki tua yang keadaannya menyeramkan. Apa yang telah kalian lakukan? Dia membentak, sedikit pun tidak merasa takut biar di situ terdapat Bulengci yang lihai, karena kemarahan telah membuat nyonya ini tidak lagi mengenal takut dan sama sekali tidak ingat akan bahaya lagi. Inilah dia yang bernama Gui Yanchu, ibu bocah setan itu, kata Bulengci. Wanita berpakaian mewah itu mengangkat muka. Gui Yanchu. Aku memanggil kau dan suamimu ke Kuiou, mengapa kau dan suamimu malah menghina anak buahku? Yanchu makin marah setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah Kuiyang Niochu Angfinio. Jadi engkau inikah yang disebut Kuiyang Niochu, ketua perkumpulan sesat Kuiyang Pang? Kakek yang matanya sipit lehernya panjang seperti leher ular itu menahan ketawanya. Hehehe. Kakek yang mukanya hitam seperti pantat kuali terkekeh. Kalau dia tidak takut terhadap 2 orang datuk betina, tentu tidak gentar pula terhadap kami 3 orang datuk jantan, dan tentu kepandaiannya setinggi langit. Gui Yanchu memandang kakek bermuka hitam itu dan mendengar ucapan ini, dia terkesiap juga. Jantungnya berdebar tegang dan dia membentak. Jadi kalian berlima inikah yang disebut 5 datuk kaum sesat? Kakek tua renta berambut putih panjang yang matanya juling akan tetapi mengeluarkan sinar aneh dan mengerikan itu terbatuk-batuk, menggumam. Dan engkau kabarnya semua dari Chia Keng Hong. Benarkah? Benar. Aku dan suamiku selamanya tidak pernah berurusan dengan kalian, mengapa kalian mengganggu kami dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa ini? Beginikah sepak terjang tokoh-tokoh besar yang mengaku sebagai para datuk? Seperti kelakuan bajingan-bajingan kecil saja. Yanchu maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang tak mungkin dapat dilawannya, akan tetapi dia sama sekali tidak takut karena kemarahannya melihat kakek Teng, anaknya, mantunya, dan pelayan-pelayan terbunuh seperti itu. Gui Yanchu, tidak perlu banyak cakap. Katakan di mana adanya bokor emas yang dicuri oleh anakmu yang bernama Kun Leong itu kalau menghendaki agar nyawamu kami perpanjang beberapa lamanya. Mendengar ini, wajah yang tadinya pucat itu kelihatan berseri. Pertanyaan itu membuktikan bahwa Kun Leong masih hidup. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Selamanya aku belum pernah mendengar tentang bokor emas dan andai kata aku mengetahuinya juga, apakah kau kira aku akan memberitahukan kepada kalian? Perempuan sombong. Kalau begitu mampuslah. Kuiyang Niochu sudah hendak menggerakkan tangan menyerang, akan tetapi kakek tua renta berambut putih itu terbatuk-batuk, dan melangkah maju menghalangi Kuiyang Niochu sambil berkata. Nanti dulu, Pangcu. Kalau dia benar semua dari Chia Keng Hong, biarkan aku mencoba Tiki Ibeng. Kakek berambut putih itu bergerak ke depan. Yanchu yang maklum bahwa tak mungkin dia menghindarkan diri dari pertandingan mati-matian, segera mengelebatkan pedangnya dan menyerang dengan tusukan ke dada dilanjutkan dengan bacokan menyamping ketika kakek itu mengelak. Tiba-tiba pedang itu tertahan oleh jubah kakek itu yang dipegang di tangan kiri, kemudian secara cepat dan aneh sekali, tangan kanannya sudah menyambar dan menampar ke arah kepala Yanchu. Gerakan ini cepat sekali maka terpaksa Yanchu mengangkat tangan kiri menangkis. Plak! Yanchu terhuyung ke belakang, lengannya terasa sakit sekali. Kakek itu kelihatan kecewa, tidak melanjutkan gerakannya dan mengomel. Mana itu Tika Ibeng yang disohorkan orang? Kalau hanya sedemikian saja kepandaian perempuan ini, tidak cukup pantas melayani aku. Diam-diam Yanchu terkejut bukan main. Kakek berambut putih itu benar hebat sekali dan kalau dilanjutkan pertandingan itu, biarpun dia memegang pedang, agaknya sukar sekali baginya untuk menang. Dia menduga bahwa tentu kakek berambut putih itu yang berjuluk Toat Beng Hoatsu, datuk yang penuh rahasia dan yang mungkin sekali paling lihai di antara 5 orang itu. Aku pun ingin mencoba, kata kakek muka hitam yang bukan lain adalah Hek bin Tian Sin Lo Ekbu. Belum habis ucapannya, tubuhnya sudah bergerak dan sinar kilat sebatang golok besar di tangannya sudah menyambar dahsyat. Yanchu cepat memutar pedangnya menangkis. Trang!
Kembali Yancu terkejut karena pedangnya terpental dan lengannya gemetar saking kuatnya tenaga yang terkandung di golok itu. Namun dia tidak menjadi jerih dan sudah membalas serangan lawan baru ini dengan gerakan pedangnya yang lincah. Sambil tertawa-tawa mengejek, si kakek muka hitam itu menyambut dengan golok besarnya dan terjadilah pertandingan yang seru. Namun dalam belasan jurus saja pedang Yancu sudah tertindih dan beberapa kali pertemuan kedua senjata itu secara kuat membuat pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Mulailah Yancu merasa khawatir. Bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan putrinya yang kini ia dengar menangis di dalam kamarnya. Dia sendiri tidak takut mati, akan tetapi bagaimana nasib putrinya yang belum ada 1 tahun usianya itu kalau terjatuh ke dalam tangan iblis-iblis ini? Mengapa suaminya belum juga pulang? Het bin Tianxin, aku ikut berpesta, hahaha. Suara ini keluar dari mulut Bantok Choaong Ouyangkok dan pedangnya yang berbentuk ular itu telah meluncur ke depan. Pada saat itu, Yancu baru saja menangkis golok besar Het bin Tianxin yang membuat tangannya gemetar. Maka begitu pedang itu kini bertemu dengan pedang ular yang didorong oleh tenaga yang luar biasa kuatnya, dia tidak dapat mempertahankan lagi dan pedangnya terlepas dari tangannya. Suara terkekeh di belakangnya adalah suara Bu Lengqi yang sudah menyambar pedang itu dan pada saat itu Yancu merasa betapa pundaknya nyeri bukan main, panas dan membuat tubuhnya menggigil saking nyerinya. Maklum bahwa nyawanya terancam, dan teringat akan nasib putrinya, Yancu mengeluarkan pekik melengking yang dimaksudkan untuk memanggil suaminya. Guratan kuku jari tangan Kuyeng Niochu yang mengenai pundak Yancu itu membuat wanita perkasa ini terhuyung dan pening kepalanya. Namun ia masih nekat dan sambil membalik dia membarengi memukul sebelum Kuyeng Niochu menarik tangannya. Duh! Biarpun Kuyeng Niochu tidak roboh oleh pukulan yang menyambar dan mengenai pangkal lengannya ini, namun cukup membuat dia merasa kesakitan dan lengan kirinya seperti lumpuh sejenak. Dia marah sekali, sambil mengeluarkan suara menggereng seperti harimau terluka, dia menubruk maju, tangannya menampar. Yancu yang sudah pening itu hanya mampu menangkis sebuah tamparan tangan kiri yang kurang cepat gerakannya itu, akan tetapi tamparan tangan kanan si bayangan hantu mengenai lehernya. Dia terpekik dan terjengkang. Sebelum tubuhnya mengenai tanah, sinar pedang berkelebat dan pedangnya sendiri yang dipergunakan oleh Bu Lengqi telah menembus dada wanita perkasa ini. Gu Yancu tidak mengeluh lagi, roboh terlentang dengan dada tertembus pedangnya sendiri, tewas seketika. Darah muncrat membasahi bajunya. Pada saat Yancu mengeluarkan suara melengking tadi, Yap Chongsan telah tiba dekat rumah itu. Dia terkejut mengenal Lengking istrinya dan cepat sekali dia lari ke dalam rumah. Ketika dia mendengar suara tangis putrinya, dia langsung memasuki kamar dan lega hatinya melihat putrinya itu menangis di atas ranjang dalam keadaan selamat. Disambarnya putrinya itu dan dibawanya lari keluar. Ketika dia melihat mayat-mayat bergelimpangan, mayat kakek Teng, putrinya, mantunya dan 2 orang pelayan, Chongsan terkejut setengah mati. Dengan jantung berdebar tegang dia terus lari ke arah suara pertempuran di ruangan dalam dan pada saat dia muncul di ambang pintu ruangan itu dilihatnya istrinya sudah rebah terlentang dengan dada tertembus pedang. Yancu! Dia memekik dan meloncat ke dalam. Sejenak dia seperti terpesona memandang jenazah istrinya, kemudian dia menyapu dengan pandang matanya kepada 5 orang yang berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Air mata mengalir di sepanjang kedua pipi pendekar itu akan tetapi sepasang matanya tidak pernah berkedip ketika dia memandang ke arah mereka satu demi satu, kemudian kembali dia menoleh kepada jenazah istrinya. Yancu, oh! Oh! Yancu! Dia merintih, rintihan yang diselingi oleh tangis Yap In Hong, anak kecil dalam pondongannya. Tiba-tiba Chongsan membalikkan tubuh menghadapi 5 orang itu. Begitu melihat Bu Lengqi, mudah saja baginya untuk menduga siapa adanya 4 orang yang lain itu. Biarpun dia belum pernah bertemu muka dengan mereka, akan tetapi dia sudah mendengar berita tentang 5 orang datuk kaum sesat. Biarpun kemarahan dan kedukaan menyesak dadanya, namun sebagai seorang pendekar besar Chongsan dapat menekan perasaannya dan dia harus lebih dahulu tahu siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka membunuh keluarga kakek Teng dan istrinya. Bukankah kalian ini 5 datuk kaum sesat? Tanyanya dengan suara terdengar aneh sekali, agak parau dan nadanya bercampur tangis dan kemarahan. Hihihi, sudah tahu mengapa tidak lekas berlutut minta ampun? Bu Lengqi tertawa mengejek. Mengapa kalian memusuhi kami?
Yap Chongsan, anakmu yang bernama Kun Leong telah mencuri bokor emas. Lekas kau katakan di mana dia dan di mana bokor emas itu, kalau tidak, terpaksa engkau akan menyusul istrimu. Bu Lengqi berkata dengan wajah gembira. Memang wanita iblis ini paling suka melihat orang berduka dan sengsara. Bukan hanya dia, bahkan 4 orang kawannya pun demikian juga. Pandang mata mereka seperti mata kanak-kanak melihat seekor cacing menggeliat-geliat kepanasan dalam sekarat. Sedikit pun tidak ada rasa kasihan, bahkan gembira dan puas. Akan tetapi Chongsan tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan pertanyaan ini, bahkan bertanya lagi. Siapa yang membunuh istriku? Aku yang membunuhnya, kau mau apa? Belum habis ucapan ini keluar dari mulut Bu Lengqi, Chongsan sudah menggerakkan senjata pit hitam di tangan kanannya. Siut, wes. Cepat bukan main serangan itu, dilakukan dengan hati sakit dan penuh dendam, menusuk ke arah dada orang termuda dari 5 datuk kaum sesat itu. Bu Lengqi tidak sempat mencabut samurainya dan hanya dapat mengelak dengan kaget sekali untuk menyelamatkan dirinya. Bret! Baju yang menutup dada terobek sedikit berikut sedikit kulit di bagian kanan. Keparat! Bu Lengqi marah bukan main, juga malu karena hampir saja dia celaka oleh serangan itu tadi. Serat! Samurai panjang telah dicabutnya, dan dia menyerang kalang kabut. Tring-tring-terang! Bunga api berpijar ketika senjata pit itu menangkis samurai. Kuyeng Niochu membantu adik angkatnya dengan cengkeraman dari samping ke arah pundak Chongsan, akan tetapi pendekar ini cepat mengelak dan pitnya berkelebat menyambut untuk menotok sambungan siku si bayangan hantu. Gerakannya cepat dan kuat sekali. Sakit hati, kemarahan dan kedukaan melihat istrinya yang terkasih tergeletak tak bernyawa dengan dada tertembus pedang, agaknya melipat gandakan tenaga dan kecepatannya. Si bayangan hantu terpaksa menarik kembali lengannya dan di lain saat Yap Chongsan telah dikeroyok oleh 4 orang di antara 5 datuk itu. Hanya Toat Beng Hoatsu seorang yang berdiri menonton saja, tidak ikut turun tangan. Biarpun demikian, Chongsan sudah repot sekali. Jangankan dikeroyok oleh 4 orang yang lihai itu, baru seorang di antara mereka saja sudah merupakan lawan berat yang belum tentu dapat dikalahkannya. Betapapun juga, Chongsan tidak gentar dan melawan mati-matian, biarpun gerakannya tidak leluasa karena lengan kirinya memondong putrinya yang menangis nyaring. Pertandingan yang berat sebelah, Yap Chongsan adalah murid Tiang Pek Ho Siang. Dia telah menguasai ilmu silat Xiao Limpai yang tangguh dan murni. Akan tetapi, dengan seorang anak kecil dalam pondongannya, menghadapi 4 di antara datuk-datuk kaum sesat itu, tentu saja dia terdesak hebat sekali dan beberapa belas jurus kemudian dia hanya mampu mempertahankan diri dan melindungi putrinya saja. Apalagi karena 4 orang lawannya adalah orang-orang sakti golongan hitam yang tidak pantang melakukan pengeroyokan dan menggunakan siasat licik. Kini mereka yang mengeroyok sambil tertawa-tawa seperti hendak mempermainkan lawan, bukan hanya menyerang Chongsan, akan tetapi juga menunjukkan serangannya kepada anak kecil dalam pondongan pendekar itu. Hal ini membuat Chongsan selain marah dan duka, juga khawatir sekali. Baru sekarang dia yang tadi dilanda kedukaan teringat bahwa putrinya yang masih kecil dan terus menangis ini terancam bahaya maut. Maka dia kini mencurahkan seluruh daya pertahanannya untuk melindungi putrinya. Memalukan. Toat Beng Hoatsu mengeluarkan seruan keras ketika menyaksikan betapa sampai 30 jurus lebih 4 orang kawannya belum juga mampu merobohkan seorang lawan yang mereka keroyok. Baru pengeroyokan itu saja sudah menjengkelkan hati kakek ini. Disebut datuk-datuk akan tetapi masih melakukan pengeroyokan. Merendahkan martabat ini namanya. Untuk mengakhiri pengeroyokan yang memalukan ini, tiba-tiba dia menggerakkan jubahnya dari belakang, mengarah kepala anak kecil dalam pondongan Chongsan. Terkejut bukan main hati Chongsan ketika merasa angin dahsyat sekali menyambar ke arah kepala anaknya. Jangankan sampai mengenai langsung, baru sambaran angin yang dahsyat itu saja sudah cukup untuk membunuh putrinya. Tidak ada jalan lain baginya kecuali mengorbankan diri untuk melindungi anaknya. Cepat Chongsan membalik sehingga tubuh anaknya terlindung dan dia memutar pitnya untuk menyambut datangnya jubah lebar yang amat dahsyat sambarannya itu. Bret! Des! Suhu! Subo! Terdengar jerit melengking di pintu ruangan. Chongsan cepat memutar tubuh dan melemparkan Yap In Hong ke arah muridnya sambil berteriak. Cuilin, bawa lari In Hong!
Hantaman jubah di tangan Toat Beng Hoatsu tadi hebat sekali. Memang pitnya mampu merobek jubah itu, akan tetapi pit itu sendiri hancur dan lengan kanannya lumpuh dengan tulang patah-patah. Kini dia sudah mencabut pit putih dengan tangan kirinya dan siap menghadapi lawan-lawan yang amat lihai itu. Akan tetapi Cui Lin tidak dapat lari karena kedua kakinya menggigil ketika dia melihat Subonya mati, apalagi ketika dia melihat mayat ayahnya, ibunya, kakeknya berserakan, hampir dia roboh pingsan dan berlutut sambil memeluk In Hong dan menangis. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.